Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wasahbihi wa mawalah, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah sholat isya dan tarawih serta witir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur senantiasa malah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala di malam hari ini, yang dimana puasa sisa berapa ini Pak? 17 hari lagi ya, sisa 17. Jadi saya merasakan jadi pilotnya ini sudah mulai ringan ya, mulai agak-agak ringan. Jadi penumpang yang di belakang turun semua. Alhamdulillah, walaupun demikian kita pada kesempatan malam hari ini masih diizinkan Allah untuk hadir di masjid yang penuh barokah ini dalam suasana yang sehat tanpa ada halangan suatu apapun. Salat dan salam senantiasa tercurah junjungan Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliaulah yang senantiasa kita harapkan kelak syafaatnya pada yaumul kiamat. Bapak Ibu para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya menurut jadwal itu hari ini adalah penceramah dari luar, akan tetapi karena ada halangan, kemudian dari panitia untuk saya naik di mimbar ini dalam rangka sosialisasi zakat, di mana tadi sudah diumumkan bahwa mulai malam hari ini panitia zakat sudah siap untuk menerima pembayaran zakat dari Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah masjid kita ini sudah memiliki UPZ yang sah, baik ya menurut negara ya, yaitu sudah disahkan, sudah dilantik oleh Basnas Kota Jayapura, yang dinahkodai, dipimpin atau sebagai ketua adalah Bapak Mahfud Rahman, kemudian sebagai sekretaris Bapak Paryani, dan bendahara Bapak Warsito ya, sebagai pengurus UPZ Jamiatul Muslimin, dan saya sebagai penasehat di situ. Perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah mulai saat ini dan mulai beberapa waktu tahun belakangan ini Basnas sudah mulai perbaikan dan sudah menunjukkan hasil daripada uang yang dikumpulkan dari Bapak Ibu sekalian. Di antaranya masjid kita. Jadi ada program di dalam Basnas itu, satu masjid satu sarjana, dan itu uangnya dari Bapak Ibu sekalian itu. Dan alhamdulillah masjid kita dapat satu anak yang dibiayai oleh Basnas. Kebetulan santri menghafal Quran di masjid kita Jamiatul Muslimin. Kemudian ada juga yang kemarin ikut tes seleksi dari santri kita juga, ada anak-anak kita juga ikut tes di Jogja untuk melanjutkan studi, dibiayai oleh Basnas juga di Jogja dan lolos alhamdulillah. Nah, itu anak dari Blok C ya, dari anak dari Bapak Buyung ya, saya kenalnya ya. Alhamdulillah sampai sekarang masih ada di sana, dan ini sudah memperlihatkan bahwa Basnas sudah ada keseriusan. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, lewat UPZ yang ada di masjid-masjid ya, sehingga nanti Basnas ini akan berkolaborasi untuk program-program ke depan. Oleh karena itu kami mohon untuk segera membayarkan zakatnya. Dan di bulan Ramadan ini biasanya kita membayar zakat ada dua ya, ada zakat fitrah dan zakat mal ya. Kalau zakat fitrah itu zakat yang konsumtif, yang ketika sudah dikasih habis saat itu juga. Tapi ada namanya zakat yang produktif, yaitu sasarannya itu panjang, yaitu zakat mal yang dari Bapak Ibu sekalian ini yang bisa diprogramkan oleh Basnas ya, oleh UPZ maupun Basnas. Termasuk di masjid kita ini rencana ke depan juga demikian. Kita akan pelan-pelan pendataan di warga kita yang kurang mampu. Kita kemarin sudah bincang-bincang dengan beberapa pengurus dan juga pengurus UPZ, bagaimana kita mulai pendataan dulu. Makanya kemarin kalau yang dapat bantuan Bapak Ibu sekalian, jangan tersinggung kalau disuruh mengumpulkan KK dan
KTP, yaitu bukan untuk disalahgunakan ya, apalagi menjelang 2024 jangan sampai wah Pak Mahfud ini mau jual kitong punama ini ya, tidak ada seperti itu. Tapi ini adalah tujuannya ke depan untuk pendataan yang database kita itu ada berapa sih fakir miskin kita di Perumnas 4 itu. Jadi kalau berbicara seperti itu, kalau kita ditanya oleh Basnas bisa langsung jawab, fakir miskin kita ada sekian, datanya ada di kita semua, kan enak ya, nanti seperti itu. Sehingga inilah harapan kami mulai malam hari ini UPZ Jamiatul Muslimin sudah menerima infak sedekah zakat dari Bapak Ibu sekalian ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Zakat fitrah kalau kita mengacu dari Basnas, harga-harga beras ya yang dikirim ke masjid-masjid itu kalau dirupiahkan ya itu 45.000. Itu harga beras tertinggi. Dari kita mengambil atau menyimpulkan 3 kelompok pembayaran zakat, dari mulai beras kualitas yang rendah ya, kalau kita bilang beras bulog ya, kemudian beras kualitas sedang dan beras kualitas yang mahal. Sehingga dari UPZ memutuskan bahwa pembayaran zakat dibagi 3, bagi orang yang biasa mengkonsumsi beras bulog boleh membayar 35.000. Kemudian yang beras sedang 40.000 ya, 40.000. Kemudian yang kualitas baik itu 45.000. Dan ini mengacu kepada keputusan Basnas fikih kontemporer bahwa pembayaran zakat beras itu bukan 2,5 atau 2,5 kilo tapi 2,7 ya, 2,7. Dan insya Allah lebih baik ya, karena kehati-hatian itu lebih baik. Pertanyaannya, apakah boleh Pak saya ini makan beras bulog tapi zakat saya mau yang beras yang bagus yaitu 45.000? Itu sangat dibolehkan dan sangat dianjurkan. Yang tidak boleh itu kalau kita makan beras betet yang kita bayarkan ke masjid, ke UPZ itu beras bulog, nah itu yang tidak boleh ya. Jadi terbalik, kalau dimakannya bagus, tapi kalau ke atas silahkan. Ini ada 3 pilihan. Tapi kalau kita melihat survei yang tahun lalu itu rata-rata alhamdulillah jamaah kita memilih kelas tinggi semua, alhamdulillah. Kemudian juga dari UPZ mengharap uang yang dibawa itu uang pas supaya tidak menyulitkan atau dipaskan. Nah ini yang paling yang kedua ini yang kita inginkan, uangnya dipaskan. Bayarnya 45.000, bayar bawanya uang 200.000, sudah Pak saya paskan. Jadi yang sisanya berarti sodako. Ini yang kami harapkan, karena zakat itu cuma berapa besarannya Pak, sedikit kecil ya. Tapi sodakoh Bapak Ibu inilah yang diharap, yang terbanyak. Ini kalau zakat fitrah. Kemudian zakat mal. Zakat mal ini adalah zakat, ada zakat ternak, yang wajib zakat itu ternak. Kemudian kita punya kebun ya, yang ditanami padi, anggur ya. Siapa tahu ada punya kebun anggur di sini. Kemudian ada zakat perdagangan, pertambangan, dan ditambah lagi dalam fikih kontemporer ada zakat profesi ya di sini. Semua itu diajukan ya. Kalau zakat padi ya, padi di sawah, kita punya sawah kita tanami ya, itu 10%. Kalau punya zakat nisabnya 1 kuintal, 1 ton ya, 1 ton, mungkin 1 ton lah. Kalau panen 1 ton berarti dikeluarkan 1 kuintal ya. Kemudian kalau zakat selainnya itu diakumulasikan dengan emas. Kita punya kios, kita punya kontrakan, kita punya mungkin mobil sewaan, kita punya rental dan lain sebagainya, diakumulasikan dalam 1 tahun itu diemaskan uangnya kira-kira 8,53 atau 80,5 atau 83 ya. Itu kalau harga emas di dalam Basnas itu 1.050.000 ya. Oh 1.100.000 Basnas, tapi ya ini
berarti kira-kira 91 juta lah tabungan. Kita punya tabungan 91 juta, itu kita keluarkan 2,5%. Nah, tapi ini tinggi Pak. Ya, kalau tahun lalu itu baru 70 juta kita. Tapi ini sudah 91 juta. Jangan sampai nanti orang belum sempat sedikit yang bayar zakat mal ini. Makanya sedekahnya yang diperbanyak. Bagi yang punya tabungan dan di bawah itu ya bolehlah disedekahi. Ya. Tapi kalau yang sudah kena nisab 91 juta, maka diambil 2,5%. Nanti dibantu panitia, nanti yang hitung. Ya. Datang saja ke masjid, Pak, saya punya uang ya 3 miliar, ini kira-kira berapa? Sudah, nanti Pak Mahfud punya kerjaan, nanti dia hitung itu. Biar berapa keluarkan ya. Jadi nggak usah susah. Insyaallah seperti itu. Jadi ini adalah zakat. Kemudian waktu pembayaran zakat yang paling afdol memang kalau zakat fitrah itu adalah ketika sudah masuknya hari raya Idul Fitri, tanggal 1 mulai tenggelamnya matahari sampai khotib naik mimbar. Namun ya, sekarang kita lihat kemanfaatannya. Kalau seandainya semuanya membayar pada saat itu, ini panitia mau kemanakan ini Bapak Ibu pembayarannya ini? Harus cari lagi ke sana kemari, nggak jadi sholat id, kasihan ya. Makanya mulai saat ini, mulai malam ini sudah dibuka, dan jangan takut tidak afdol, semuanya adalah afdol ya. Afdol semuanya, yang penting niat kita untuk memudahkan pembagian. Yaitu kalau zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu hanya wajib bagi orang yang hidup. Kalau sudah meninggal, Pak, apa wajib zakat fitrah? Tidak. Ada orang yang meninggal sore ya, sebelum matahari terbenam di akhir bulan Ramadan, pas ini nanti malam takbiran, terus sore ini meninggal, dia tidak wajib membayar zakat fitrah. Tapi kalau ada bayi yang lahir menjelang maghrib, lahir lahir, maka dia tetap kena wajib membayar zakat fitrah. Itu bedanya ya. Atau sebaliknya, ada orang yang meninggal setelah sholat id, maka dia kena zakat fitrah. Tapi kalau ada bayi yang lahir setelah sholat id, maka dia belum membayar zakat fitrah, karena zakat fitrah bagi orang yang hidup di saat sholat id. Ya itu ya Bapak Ibu ya, bisa dipahami ya insyaallah. Kemudian bagaimana fidyah? Fidyah itu adalah orang yang tidak mampu berpuasa karena sakit yang tidak bisa diharap sembuh, sakit menaun, diharapkan sembuhnya susah, maka bisa diganti puasa itu dengan membayar fidyah. Fidyahnya berapa ya? Fidyahnya itu kalau kita mengacu dari Basnas tinggi Bapak Ibu, 45.000 ya. 45.000 itu kalau ke 1 bulan lumayan juga itu. Namun dari kita memutuskan, karena kalau kita asumsi membayar 1 hari memberi makan 1 fakir miskin itu 35.000 itu sudah cukup lah ya Pak ya. Mungkin kalau pagi nasi kuning ya itu kan 10.000 ya, 10.000 bisa lah gitu ya. Kemudian nanti kalau misalnya siang apa gitu, bisa 30 bisa cukup insyaallah. Namun kalau mau mengikuti pembayarannya dengan yang disebutkan Basnas 45.000 tadi, boleh lebih baik kalau memang mampu. Karena ini membayar fidyah ini bukan untuk orang yang kaya, tapi untuk orang yang tidak mampu justru. Karena orang sakit, yang sakit-sakitan nggak sembuh-sembuh ini, untuk biaya berobat saja sudah berat, terus dibiayai dengan dengan membayar yang begitu berat lagi. Makanya 35 sampai 45.000. Silahkan nanti disesuaikannya. Pak, saya nggak punya, bagaimana untuk bayar lagi uang segitu? Ya diturunkan lagi. Kalau memang tidak mampu, mau apa lagi? Ya, seperti itu. Jadi agama itu tidak sulit. Yang penting kita ada niatan dan serius sungguh-sungguh, maka itu tidak akan jadi masalah bagi Allah. Seandainya nanti terus menghadap ke Pak UPZ di sini, Pak, saya hanya mampu bayar 20.000 saja per hari, Pak. Saya nggak ada. Ya sudah, silahkan. Kita catat, tidak ada masalah ya, tidak ada masalah. Itu secara normal tadi 35 sampai 45.
Itu kalau bayar fidyah ya. Lah adapun fidyah yang lain selain orang yang sakit menaun ataupun orang tua yang tidak bisa tidak mampu berpuasa, itu ada orang yang menyusui, orang yang hamil. Itu kan bukan hanya membayar fidyah sebenarnya. Kalau dia tidak mampu ya berpuasanya karena dirinya memang lemah, maka dia nggak perlu bayar fidyah, cukup mengganti dengan puasa nanti di hari kemudian ya. Kemudian kalau khawatir dengan bayi yang dikandung atau yang disusui, nah dia membayar fidyah, dan nanti lebih bagusnya ditambah lagi dengan membayar puasa. Jadi sebenarnya tidak ada itu jual beli di dalam puasa, kecuali orang yang memang benar-benar tidak mampu puasa baru juga digantikan dengan fidyah. Ini mungkin sementara pengantar kami dengan zakat. Nanti silahkan konsultasi, boleh ke saya, boleh ke nanti datang ke sini, tanya ke siapa, nanti insya Allah kita siap untuk diajak konsultasi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.